Saat ini gereja hidup di era digital. Bagi orang Kristen, kemajuan teknologi komunikasi dan digital ini adalah berkat Tuhan. Kemudahan pemberian Tuhan untuk pelayanan. Saat ini saya bersama Bapak Roy Dedi Hasiholan Lumban Tobing, STMICT, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Toba. Saya akan menanyakan kepada beliau 4 hal pada kesempatan ini. Yang pertama, ibadah online. Yang kedua, database jemaat dan pelayan gereja. Yang ketiga, sistem online keuangan. Dan yang keempat, yang terakhir nanti, digitalisasi dokumen-dokumen dan aplikasi produk gereja dan warga gereja. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Amang. Terima kasih boleh bersama kami. Yang pertama, perkenankan saya bertanya, di situasi COVID-19 ini, gereja-gereja kita melakukan ibadah online. Sebelum pandemi ini sebenarnya sudah ada gereja yang melakukan ibadah online. Ada hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Bilangan. Ada 2 hasil survei ini yang menarik. Yang pertama, yang lebih siap dengan ibadah online ini adalah gereja-gereja Pentakosta dan Harismatik dibandingkan dengan gereja-gereja mainline atau arus utama. Dan hasil temuan yang kedua, sesudah COVID ini berlalu, beberapa gereja masih akan tetap melakukan ibadah online di samping ibadah offline. Nah, menurut Pak Roy, bagaimana sebaiknya gereja-gereja ini melaksanakan ibadah online? Baik, terima kasih Amang atas kesempatannya. Saya sudah diundang di acara ini. Terkait ibadah online, sebenarnya sebelum masuk ke adopsi ibadah online, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah masalah kesiapan. Gitu. Jadi memang COVID-19 ini membuat pola hidup kita berubah. Tapi dengan ketersediaan teknologi sekarang sebenarnya tidak serta-merta apa yang ada di perkembangan teknologi langsung diadopsi. Nah, sebelum masuk ke implementasi ibadah online, menurut saya pribadi harus ada hal-hal yang dilakukan dulu supaya nanti ketika diputuskan akan melakukan ibadah online, semua jemaat, kemudian pengurus gereja atau mungkin masyarakat gitu sudah siap untuk melakukannya. Nah, sebagai contoh, kita tahu ya kalau misalnya untuk ibadah online itu butuh infrastruktur. Nah, jadi untuk itu sebelum melakukan ibadah online harus dipastikan dulu infrastrukturnya memang tersedia atau tidak. Karena ini nanti akan terkait juga dengan pemilihan model ibadah online yang akan dilakukan. Betul. Gitu. Apakah ibadah online itu via sosial media misalnya, atau ibadah online menggunakan streaming kemudian bisa dilihat di handphone masing-masing misalnya gitu. Jadi sangat tergantung sekali dengan kesiapan infrastruktur. Kemudian harus dipahami juga tentang kondisi pengurus gereja dan jemaat. Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusianya. Apakah memang mereka sudah siap untuk melakukan ibadah online? Kemudian kalau sudah siap sampai sejauh mana kesiapan tersebut? Karena untuk teknologi untuk melakukan ibadah ini sebenarnya bisa ada macam-macam. Sesederhana misalnya kita bisa menggunakan radio seperti ini, misalnya radio. Jadi nggak harus melulu solusinya streaming via internet. Itu ada banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Bahkan mungkin kalau daerahnya sama sekali nggak siap infrastruktur, SDM-nya juga nggak siap, jemaatnya juga nggak siap, mau nggak mau kemungkinan ibadah online juga nggak bisa kita terapkan. Gitu. Jadi pertama memang harus kita pahami dulu kondisi jemaat per jemaat. Kalaupun misalnya berdasarkan survei itu ada gereja yang siap, ya mungkin mereka juga sudah melakukan analisis sampai ke sana. Gitu. Jadi nggak serta-merta begitu COVID datang, teknologi ada, langsung ikut-ikutan membuat implementasi seperti itu. Ya, kira-kira seperti yang paling penting kesiapan warga jemaat, infrastruktur, dan juga pelayan yang bisa yang bisa nanti mendukung pelaksanaan ibadah online. Ya. Oke, baik Pak Roy, yang
Kedua Pak Roy, sebagai gereja, termasuk gereja besar ya, saya sendiri salah seorang pendeta HKBP dan warga HKBP, dan HKBP ini termasuk gereja yang besar. Sangat dibutuhkan menurut saya database jemaat dan juga database para pelayan. Artinya supaya pimpinan gereja HKBP bisa lebih mudah, cepat mengakses seorang pelayan tertentu, di mana pernah melayani, latar belakang pendidikannya, apa bakat talentanya, apa pergumulannya, bagaimana keluarganya, itu bisa secara cepat diakses. Apalagi pendeta HKBP misalkan itu sekitar 1.900, belum lagi pelayan gereja yang lain, guru huria, Bibel Pro, Diakones, bahkan ada sekitar 40.000 sintua. Nah, kalau database para pelayan ini bisa diakses dengan cepat, ini pasti akan menopang pelayanan, rekrutmen, dan juga penempatan. Menurut Pak Roy, bagaimana sebaiknya gereja ya bisa mengoptimalkan database sebuah gereja? Baik, ya Bang. Jadi memang terkait database, kemudian sistem informasi yang mendukung untuk pengumpulan data tersebut memang sudah harus diadopsi bahkan oleh institusi seperti gereja, karena memang data itu sangat powerful. Kemudian nanti data itu memang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Nah, terkait bagaimana baiknya melaksanakan itu, menurut pandangan saya sih sebenarnya memang gereja sudah saatnya juga mulai memikirkan tentang adanya divisi IT di gereja tersebut. Jadi tadi kita juga sudah berbincang-bincang gitu. Jadi menurut saya di kantor pusat misalnya, kantor pusat sebuah gereja itu ada divisi IT utama yang nanti akan memproduksi mungkin software-software atau standar-standar prosedur, atau kemudian memformulasi teknologi yang bisa diterapkan untuk keperluan gereja. Jadi bukan hanya masalah sistem informasi dan database tadi itu saja, tapi bisa juga nanti terkait bagaimana tadi mungkin ada kaitan dengan ibadah online. Mungkin tim IT tersebut nanti yang bisa memikirkan kira-kira model apa yang cocok gitu. Memang masih relevan dengan yang ibadah online tadi. Terkait implementasi sistem informasi atau database itu juga baiknya memang ada tim IT-nya. Bahkan tadi juga kita pas ngobrol-ngobrol sudah sampaikan juga kalau memang ingin mendukung kesuksesan implementasi database jemaat dan juga kemudian pelayan gereja, itu mungkin juga tim IT itu sampai ke distrik-distrik gitu. Jadi supaya bukan hanya di pusat ya. Bukan hanya di pusat, tapi di distrik gitu. Distrik tadi sekitar 30-an ya, 31 distrik. 31 distrik misalnya, masing-masing ada tim IT-nya yang bisa nanti mensupport pelayan-pelayan gereja yang mungkin ada kendala dengan penggunaan sistem tadi. Kalau sistem tadi memang menurut saya sudah harus ada. Sudah harus ada. Tapi untuk mensukseskan itu perlu dipikirkan juga strateginya. Strateginya itu yang menurut saya harus ada tim IT khusus di gereja. Nah, kesulitannya kan misalkan dengan 1.900 pendeta dan ribuan pelayan yang lain. Kalau hanya satu orang untuk mengisi data-data ini kan akan kesulitan, mungkin 3 tahun baru selesai. Betul. Bisakah dimungkinkan sistem ini masing-masing pelayan ini yang mengisi data-data pribadinya dan itu dimasukkan ke sistem di pusat atau di distrik hanya untuk meng-approve gitu? Boleh. Kalau model seperti itu bisa, Mang. Jadi kita bisa delegasikan tugas pengisian data itu langsung ke pelayan-pelayan gerejanya. Jadi nggak ditumpuk pekerjaan itu di pusat, di admin. Karena itu juga nggak efektif kan. Karena harus nunggu kiriman data dulu, mungkin dalam bentuk berkas dari masing-masing gereja, kemudian diketik lagi mungkin tim administrasi juga di pusat mungkin nggak terlalu banyak, jadi waktunya bisa lama. Tapi kalau misalnya didelegasikan pun ke pelayan gereja yang mereka sendiri menginputkan datanya, yang perlu dipastikan adalah pelayan-pelayan gereja itu sudah siap. Nah, sudah siap ini baik dari sisi fasilitas pendukungnya, mereka punya laptop untuk menginputkan datanya, kemudian mereka juga sudah mendapat sosialisasi cara menggunakan software tadi. Makanya tadi saran saya sih kalau memang mau melakukan implementasi
teknologi tadi, IT tadi, mungkin di distrik juga ada tim-tim IT-nya nanti membantu untuk memastikan pelayan-pelayan di gereja itu bisa melakukan tugas-tugas tadi. Tapi dari segi sistem itu dimungkinkan ya masing-masing orang Dimungkinkan. untuk menginput datanya ya? Sangat-sangat dimungkinkan. Supaya lebih cepat selesai. Ya, sama aja kayak main Facebook kan, Amang. Iya. Yang ngisi data kan orang per orang. Pribadi. Iya, pribadi Oke. gitu. Baik, terima kasih Pak Roy. Nomor 3 pertanyaan saya nih. HKBP ini Pak Roy memiliki beberapa dokumen penting. Ya. Misalnya ada konfesi, ada ruhut permahanio pamicangon, ada aturan dan peraturan, ada almanak yang sebaiknya semua pelayan dan warga jemaat itu memiliki. Siap. Nah, pertanyaan saya kira-kira bagaimana caranya Pak Roy supaya dokumen-dokumen ini bisa tersedia di samping dalam bentuk buku tapi bisa dalam bentuk digital dan bisa diakses dimiliki oleh para pelayan dan warga jemaat. Betul. Sebenarnya kalau berbicara tentang adopsi teknologi informasi, digitasi itu adalah proses yang pertama. Digitasi itu adalah mengubah sesuatu yang yang analog gitu kan, yang hard copy seperti itu menjadi produk-produk digital. Nah, hal itu sebenarnya sangat dimungkinkan. Kemudian teknologi yang ada sekarang juga sebenarnya sudah banyak pilihan yang bisa melakukan itu. Nah, cuman untuk hal tersebut bisa dilakukan menurut saya di gereja, harus ada memang yang orang dengan kemampuan tersebut untuk membantu proses digitasi tadi. Makanya kalau memang bisa juga jadi salah satu tugas dari tim IT tadi yang saya sebutkan. Itu Amang. Jadi kalau ada tim IT-nya, mereka bisa bangun sistemnya, bisa melakukan pelatihannya, kemudian bisa juga melakukan digitasi tadi si produk-produk kayak misalnya dokumen-dokumen penting tadi. Gitu. Kalau sampai ke jemaat pasti bisa gitu. Teknologinya sekarang sudah ada. Ya, sesimpel misalnya kayak kita kirim email gitu kan. Nah, kan email itu bisa kita lampirkan dokumen yang sebelumnya hard copy jadi soft copy gitu. Bisa seperti itu. Ya. Ya, apalagi sekarang di kota-kota banyak sekali yang sebetulnya bisa mengakses. Artinya tidak harus membeli almanak, tidak harus memiliki konfesi dan lain sebagainya dalam bentuk buku, tapi bisa dimiliki dalam bentuk digital. Tapi itu dimungkinkan itu? Dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Luar biasa, itu akan sangat menolong pelayanan. Sangat sebetulnya. Nah, terakhir ini Pak Roy, semasa melayani saya pernah menjadi ketua STT HKBP Pematang Siantar. Waktu itu kami menerapkan sistem keuangan online, di mana saya sendiri sebagai ketua waktu itu, bendahara, sekretaris jenderal HKBP, badan audit, itu bisa mengakses pemasukan pengeluaran setiap saat keuangan STT HKBP. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini bisa dikembangkan di unit-unit lain dalam pelayanan gereja, terutama gereja secara sinode, dan dalam hal ini misalkan HKBP. Nah, bagaimana kira-kira HKBP bisa menerapkan sistem keuangan yang online? Karena HKBP itu mengumpulkan persembahan dan sebagian dari jemaat itu dikirim ke kantor pusat HKBP. Kira-kira bagaimana menurut Pak Roy sistem keuangan online yang bisa digunakan dalam gereja? Ya, jadi untuk sistem keuangan sebenarnya itu bukan produk baru lagi untuk produk IT. Jadi sebenarnya kalau untuk sistem keuangan sebenarnya bisa diimplementasikan, tinggal kesiapan organisasinya aja, institusinya aja mau nggak mengadopsi sistem keuangan tersebut, kemudian ada komitmen untuk menggunakan sistem tersebut. Karena untuk semua sistem IT yang berbasis IT, yang paling utama itu adalah komitmen dari institusi dan juga dari pimpinan gitu. Kalaupun menurut saya ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan untuk jenis-jenis sistem keuangan yang bisa digunakan, tapi apapun itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Kemudian supaya memang tujuannya tercapai, ya kita harapkan memang ada komitmen dari institusi dan juga keseluruhan inilah ya, mulai dari pusat sampai ke ke daerah-daerah itu, ke gereja-gereja misalnya itu, komitmen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena kalaupun sudah diinstal gitu, bayar mahal-mahal, pelatihan,
infrastrukturnya juga kan bayarnya per tahun misalnya gitu. Tapi kalau nggak diisi sama aja gitu. Tapi kalau misalnya ada komitmen, menurut saya bisa aja dilakukan seperti itu. Sistem itu bisa ya tersedia. Sistem tersedia. Oke, baik. Nah terakhir sekali Pak Roy, HKBP bisa menerima persembahan dan HKBP bisa menolong warga jemaatnya mempromosikan produk-produknya melalui satu aplikasi, mungkin ada rekomendasi Pak Roy bisa dilakukan HKBP? Sama seperti yang kita pernah bicarakan ya Mang ya. Jadi memang bagi saya sendiri sebagai seorang jemaat lah gitu, ada kerinduan juga misalnya kalau di HKBP itu punya platform. Ya, platform ini bisa berupa aplikasi mobile, bisa berupa aplikasi web, di mana di situ sebenarnya jemaat bisa saling bantu-membantu. Minimal kalau misalnya saya punya produk kerajinan gitu, saya posting di sana, mungkin ada jemaat lain yang tertarik untuk membelinya, kemudian bisa berkomunikasi juga gitu. Jadi komunitas jemaat ini pun jadi semakin kuat, gitu, karena saling bantu-membantu. Kemudian UMKM juga yang mungkin dimiliki oleh jemaat gereja juga bisa lebih berkembang, karena ada jemaat lain nanti yang akan membantu misalnya membeli produk dari sana. Gitu. Bagus sekali, karena tugas gereja sebetulnya bagaimana mengembangkan juga kehidupan warga jemaatnya. Betul. Jadi aplikasi bisa tersedia, HKBP menyiapkan di mana warga jemaat produk-produknya bisa dipromosikan, dan di samping itu bisa membangun jejaring sesama warga jemaat. Ya. Betul. Jadi kalau menurut saya pribadi, dengan ada dukungan gereja seperti itu untuk memampukan masyarakat jemaatnya untuk jejaringnya lebih luas, kemudian dia juga lebih mampu menjual produk-produknya ke komunitas. Saya yakin komunitas gereja pun nanti akan semakin kuat, merasa memiliki gitu, karena diperhatikan oleh gereja gitu kan. Jadi bukan hanya di dalam kegiatan ibadah aja yang diurusi oleh gereja terhadap jemaat, tapi di kehidupan di luar juga itu ada kehadiran gereja gitu. Iya, betul. Ini sebetulnya HKBP ini punya potensi luar biasa dianugerahkan Tuhan. Para pakar banyak tersedia yang merelakan hidupnya untuk memberikan yang terbaik bagi gereja. Salah satu pakar kita adalah di sini Pak Roy. Nah, tokoh-tokoh seperti ini, pakar-pakar seperti ini sebenarnya bisa diundang oleh gereja untuk memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan gereja itu sendiri. Pak Roy, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahan yang kami terima. Kami berdua Bapak tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy.